Supporter bentrok dengan polisi saat laga Dewa United versus Persib Bandung. Marcelo Rospide waspadai kekuatan baru Arema FC. Tantangan berat Barito Putra di putaran kedua. Sosok Gilbert Alvarez pengganti Gustavo Almeida di Arema. Supporter Persibas ngamuk merusak stadion karena timnya kalah terus. PSSI adakan evaluasi, akan panggil semua pelatih timnas Indonesia. Berikut beritanya hanya di Fortune Soccer News, yang memberikan berita terbaru sepak bola di Indonesia. Supporter dan polisi terlibat bentrok di luar stadion saat pertandingan Dewa United versus Persib Bandung. Pertandingan antara Dewa United kontra Persib Bandung sejatinya berstatus tanpa penonton. Namun, banyak supporter dari kedua tim yang terlihat datang ke stadion. Bahkan, supporter Persib Bandung terlihat lebih banyak ketimbang pendukung Dewa United. Menurut pantauan tim redaksi kami jumlah mereka sekitar 1000-an. Para supporter Persib Bandung itu ada yang bisa masuk ke sisi selatan tribun Indomilk Arena. Sementara sisanya tertahan di depan gerbang masuk Indomilk Arena. Para supporter yang tidak bisa memasuki area stadion terlibat kerusuhan dengan pihak keamanan. Padahal, situasi sempat bisa dikendalikan. Namun, setelah adanya beberapa lemparan, kerusuhan pun pecah. Pihak keamanan dan supporter saling lempar. Sosok Gilbert Alvarez pengganti Gustavo Almeida, datang ke Arema FC dengan catatan positif. Arema FC akhirnya memperkenalkan Gilbert Alvarez sebagai striker baru di paruh musim Liga 1 musim 2023-2024. Pemain asal Bolivia itu akan menjadi goal getter baru Arema FC sepeninggal Gustavo Almeida yang hengkang ke Persija Jakarta. Manajemen Arema FC berharap besar kepada Gilbert Alvarez untuk mampu mengangkat performa Arema FC di musim ini. Terlebih saat ini, Singoedan sedang konsentrasi untuk beranjak dari zona degradasi. Gilbert Alvarez datang ke Arema FC dengan catatan positif. Dia termasuk striker tajam yang dibuktikan dengan koleksi gol-golnya. Supporter Persibas ngamuk merusak stadion karena timnya kalah terus di Liga 3. Ratusan supporter Persibas Banyumas mengamuk dan merusak fasilitas Stadion Gor Satria Purwokerto. Insiden ini terjadi di pertandingan Liga 3 Jawa Tengah antara Persibas Banyumas melawan Persibangga Purbalingga. Kerusuhan mulai terjadi saat pertandingan tersisa 10 menit. Para supporter menyalakan flare dan masuk ke dalam lapangan. Mereka lalu melampiaskan kekesalannya dengan merusak bench pemain. Supporter kecewa dengan pencapaian tim kebanggaannya yang selalu menderita kekalahan. Persibas Banyumas hanya mengumpulkan 1 poin dari 6 pertandingan. PSSI adakan evaluasi, akan panggil semua pelatih timnas Indonesia gara-gara ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir melalui laman Instagram pribadinya mengatakan bahwa akan ada evaluasi bagi semua pelatih timnas Indonesia. PSSI akan adakan evaluasi terkait menurunnya performa timnas Indonesia di 2 ajang terakhir. Erick Thohir selaku Ketum PSSI menyampaikan bahwa sudah ada rapat penting bersama Komite Eksekutif, Exco, PSSI terkait Timnas Indonesia. Dalam unggahannya Erick juga membahas mengenai persiapan Timnas Indonesia untuk kejuaraan Asia di tahun depan. Tak ingin jumawa, Marcelo Rospide waspadai kekuatan baru Arema FC. Marcelo Rospide, pelatih Persik Kediri enggan menganggap remeh Arema FC. Kedua tim ini akan bertemu di Stadion Iwayan Dipta Gianyar dalam laga lanjutan kompetisi BRI Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Pelatih asal Brazil ini menyebut kondisi tim Singoedan saat ini sudah berbeda bila dibandingkan pertemuan di putaran pertama lalu yang berhasil dimenangkan skuad Macan Putih dengan skor telak 5-2. Dirinya pun menegaskan bahwa hengkangnya Gustavo Almeida dari tim kebanggaan Kota Malang itu tidak akan terlalu melemahkan kekuatan Arema FC. Banyak tim BRI Liga 1 install kekuatan baru, tantangan berat Barito di putaran kedua.
Pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan atau Coach RD menyikapi banyaknya klub yang melakukan perombakan di bursa transfer kedua BRI Liga 1 musim ini. Menurut Coach RD hal ini jelas menjadi tantangan bagi Barito Putra untuk mengarungi putaran kedua kompetisi. Ia pun meminta para pemainnya untuk fokus. Sebab, lengah sedikit akan memengaruhi konsistensi tim. Coach RD juga melakukan beberapa perubahan dengan menambah pemain berkarakter menjadi target di lapangan. Osvaldo Hai resmi jadi rekrutan ke-9 Bayangkara FC di bursa transfer Liga 1. Osvaldo Hai resmi jadi rekrutan ke-9 Bayangkara FC di bursa transfer Liga 1 musim 2023-2024. Masa depan pemain kelahiran Jayapura, Papua tersebut sebelumnya dipertanyakan. Osvaldo Hai menjadi pemain ke-9 yang bergabung dengan The Guardians, julukan Bayangkara FC, pada bursa transfer Liga 1 musim 2023-2024. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan bermain lagi setelah sempat istirahat akibat cedera. CEO Bayangkara FC, Sumarji mengatakan semua pemain yang direkrut sudah sesuai dengan kebutuhan tim. Sumarji berharap, para pemain ini bisa mendongkrak posisi The Guardians di klasemen sementara Liga 1. Victor Mansarai jadi pembelian terbaik PSM Makassar di bursa transfer pemain Liga 1. Sebelumnya PSM Makassar benar-benar sangat bergantung pada para pemain sayapnya seperti Kenzo Nambu yang berhasil mencetak 8 gol, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri masing-masing 2 gol. Demi memperbaiki performa, manajemen PSM Makassar akhirnya mendatangkan Victor Mansarai di bursa transfer pemain Liga 1. Pemain berkebangsaan Amerika Serikat itu diangkut dari klub yang berkompetisi Liga Vietnam. Total 3 gol telah dicetak Victor dalam 3 pertandingan awal bersama PSM Makassar. Pencapaian tersebut lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa Victor Mansarai merupakan pembelian terbaik PSM Makassar di bursa transfer Liga 1. Madura United resmi rekrut Lerby Eliandri hingga akhir musim Liga 1. Madura United FC merekrut Lerby Eliandri. Pemain asal Samarinda itu akan memperkuat lini sering tim Laskar Sapeh Kerap pada putaran kedua Liga 1 Indonesia. Dirut PT PBMB, Anissa Safarina mengatakan telah berdiskusi dengan manajemen dan tim pelatih. Hasil diskusi itu disepakati untuk mendatangkan striker murni untuk menambah kekuatan di lini depan tim Madura United. Putri Ahsanul Kossasi itu berharap Lerby Eliandri bisa membantu Laskar Sapeh Kerap di putaran kedua ini. Lerby dikontrak Madura United hingga akhir musim BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ze Valente jadi penutup aktivitas Persik Kediri di bursa transfer. Persik Kediri mengakhiri aktivitasnya pada bursa transfer periode kedua Liga 1 yang berlangsung hingga 28 November 2023. Jose Pedro Magalhaes Valente atau Ze Valente menjadi penutup bongkar pasang yang dilakukan tim Macan Putih. Playmaker Persebaya Surabaya itu hijrah ke Stadion Brawijaya Kediri dengan status pinjaman hingga akhir musim nanti. Status serupa juga dijalani Ahmad Nuri Fasya yang diplot melengkapi Simen Lingbo di posisi bek kanan setelah cederanya Agil Munawar. Dua pemain Persebaya itu menjadi rekrutan terbaru Persik di bursa transfer. Selain mereka, dua nama lain yang didatangkan Persik adalah Miswar Saputra, mantan kiper Madura United, dan Irfan Bahdim, mantan striker Persis Solo. PT LIB putuskan laga Persebaya versus PSIS ditunda akhir Januari. Persebaya kembali mengalami penundaan pertandingan. Kali ini, laga Persebaya versus PSIS Semarang yang seharusnya diselenggarakan Minggu lusa, 26/11, terpaksa harus ditunda. Dua stadion, Gelora Joko Samudro, Gejos, dan Gelora Bung Tomo, GBT, yang diharapkan menjadi venue pertandingan, sama-sama tidak bisa dipergunakan. Sebelumnya pertandingan ini akan digelar di Gejos. Surat persetujuan dari Pemkab Gresik selaku pemilik stadion sudah turun. Pun rekomendasi dari kepolisian. Namun, kericuhan yang terjadi setelah pertandingan Liga 2 pada 19 November lalu membuat izin dicabut. Opsi kedua Persebaya ingin menggunakan stadion GBT, namun PSSI belum bisa memberikan izin penggunaan GBT untuk game Liga 1.
Jelang jumpa Bayangkara FC, Persija fokus latihan fisik dan taktikal. Persija Jakarta terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Bayangkara FC pada laga pekan ke-20 BRI Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Senin, 27 November 2023. Ilham Rio Fahmi menyebut timnya fokus latihan fisik dan taktikal. Pelatih Thomas Doll mempersiapkan Persija Jakarta secara bertahap. Menurut Ilham Rio Fahmi, awalnya sesi latihan Persija dilakukan secara ringan, namun intensitasnya ditingkatkan pada setiap harinya. Laga melawan Bayangkara FC sangat penting buat Persija Jakarta. Klub ibu kota itu sedang membidik 3 kemenangan beruntun di BRI Liga 1. 4 pemain datang, amunisi Persib untuk hadapi Dewa United kian bertambah. Persib Bandung mendapatkan tambahan amunisi jelang menghadapi Dewa United di pekan ke-20 Liga 1 setelah datangnya 4 pemain Persib Bandung dari Timnas. Mereka adalah Mark Klok, Rahmat Irianto, Edo Febriansyah, Timnas Indonesia, dan Daisuke Sato, Timnas Filipina, sudah kembali bergabung dengan rekan-rekannya pada sesi latihan Persib. Ini menjadi amunisi penting bagi Maung Bandung untuk bisa memenangkan laga. Apalagi beberapa hari sebelumnya Febri Haryadi dan Salnando juga telah pulih dari cedera sehingga menambah kedalaman skuad Persib untuk laga nanti. Pemain baru incaran Persib Bandung jadi pesaing Mark Klok dan Beckham Putra. Persib Bandung tengah membidik pemain berpengalaman dari kancah Liga Eropa untuk memperkuat lini tengah tim. Kabar ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air dan masyarakat Jawa Barat khususnya. Pemain incaran tersebut adalah Stefano Beltram, seorang pemain asal Italia yang telah melalui berbagai klub ternama di Eropa. Dengan pengalaman bermain di berbagai klub dan tingkat kompetisi yang tinggi, Beltram diharapkan dapat mengangkat penampilan Persib Bandung untuk mengarungi sisa musim. Selain itu juga, kedatangan Beltram sekaligus akan menjadi pesaing serius bagi gelandang Persib Bandung, terutama Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha, dalam memperebutkan posisi utama di lini tengah tim. Catat clean sheet di laga debut, ini kata kiper baru milik Persita Tangerang. Kurniawan Kartika Aji diketahui menjadi kiper anyar Persita Tangerang setelah diboyong dari Persik Kediri. Kini, jebolan Timnas Indonesia U23 mampu mencatatkan debut manis bersama Persita di pertandingan Liga 1. Aji tak hanya mengantarkan kemenangan untuk Persita, namun juga mencatatkan clean sheet di bawah mister gawang. Momen manis itu terjadi saat Persita Tangerang menjamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan ke-20 Liga 1 di Stadion Indomilk Arena, 23 November 2023. Pendekar Cisadane mampu menaklukkan Rans FC dengan skor 3-0. Selepas pertandingan, Kartika Aji mengucapkan terima kasih kepada sosok yang berperan di balik layar debut manisnya tersebut. Hal ini termasuk untuk pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves. Bali United masuk papan atas Liga 1, Irfan Jaya lebih percaya diri. Winger Bali United, Irfan Jaya mencetak 2 gol dari 11 penampilannya sepanjang 20 pekan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ia mengaku senang bisa berkontribusi membantu tim Serdadu Tridatu untuk bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Irja pun percaya diri mematok target serius di musim ini untuk bisa membantu mengembalikan kejayaan Bali United setelah musim lalu direnggut PSM Makassar. Pemain dengan nomor punggung 41 ini pun berharap Bali United konsisten berada di jalur kemenangan dengan kekompakan antar pemain, sehingga title juara Liga 1 bisa kembali diperoleh oleh skuad Serdadu Tridatu.